Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan sampai kepada kita. Amin rabbal alamin. Nah, akhbro dan uksis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana nih kabarnya hari ini? Ada yang baru datang juga nih. Selamat bergabung buat Ahbro dan Usis, silahkan. Semoga hari ini kabarnya baik-baik, aman, dan sehat-sehat selalu. Adapun bagi yang sakit mungkin mari kita doakan. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa dan diberikan kepulihan oleh Allah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat Ahbro dan Usis yang baru pertama kali bergabung, kami informasikan bahwa kajian ini merupakan kajian yang diselenggarakan oleh YIS Al-Azhar. Kira-kira apa sih kajian YIS Al-Azhar ini? Nah, YIS Al-Azhar sendiri merupakan organisasi kemudaan di bawah naungan YPI Al-Azhar dan juga didukung oleh Takmir Masjid Magung Al-Azhar. Adapun kajian hari ini merupakan program dari Divisi Kajian Umum. Nah, namanya adalah kajian series online bernama Dalisya atau Dialog Lepas Isya. Tagline-nya berdialog bersama membangun umat. Nah, harapannya nanti Akhbro dan Usis silahkan tidak hanya sekedar mendengarkan penyampaian dari ustadznya, Akhbro dan Usis boleh menyampaikan pertanyaan, berdialog, dan harapannya apa yang didapat hari ini, dialognya dapat membangun umat. Seperti itu. Nah, selain kajian Zoom atau online, kita juga ada program, biasanya Ahad siang itu ada kajian di Masjid Agung Al-Azhar. Kalau misalkan tidak, pekan depan lagi kita sudah ada lagi lanjutannya dari kajian series online ini. Nah, kemarin kan kita sudah bahas nih tentang bagian pertama tentang toharoh, yaitu suci belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Kebalik saya. Nah, yang sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang serba-serbi najis, hadas, dan istinja. Itu. Nanti untuk yang ketiga, tunggu lagi kabar dari Yis Al-Azhar. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke kajian kita, ada baiknya itu kita awali dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan silahkan Ahbronosis dibuka mushafnya, bisa bertilawah bersama. Hari ini nanti dipimpin oleh Kak Adetago, sudah ada nih tadi. Yang dibaca nanti surat An-Nisa ayat 43. Silahkan buat Ahbronosis dibuka mushafnya. Assalamualaikum Kak, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Jadi saya udah ganti nama loh, Mulyono. Bukan Hah? Adetago. Saya udah ganti Oh, nama. Mulyono ya? Oke. Tadi di infonya namanya ada nama panggungnya kayaknya. Oh, ya sudah lah. Ya udah, Nama berarti Pak. Kak Mulyono ya? Oke. Oke. Silakan Kak. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abirin ولا جنبا
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أحد أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم, yang artinya aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau habis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau dilihat dari gedungnya nih, Agraria Tata Ruang kayaknya nih. Iya Mas, saya kenal Mas juga dah. Mas kan dulu di Tata Ruang kan? Oke Mas. Ya? Dulu di Tata Ruang kan? Iya, dulu di Studio Peta saya Mas. Iya, Malah berarti Mas reuni di sini ya. udah kenal saya kan? Oke, siap. Jazakallah khair Mas Mulyono sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan diberikan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah tadi sudah dibacakan oleh Mas Mulyono nih tentang An-Nisa ayat 43. Mungkin ada sangkut pautnya dengan materi kita hari ini. Bab kedua Toharoh tentang serba-serbi najis, hadas, dan istinja. Nanti tadi sudah disinggung dan sudah dibacakan artinya sedikit. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Ustadz Syafri. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi hari ini Ustadz. Ya, Oke Ustadz. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi Ustadz, insya Allah hari ini kita akan
disampaikan materi tentang serba-serbi najis, hadas, dan istinja. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jahida amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih mentakdirkan kita, masih memberikan kita umur panjang hingga paling tidak hingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati hidup di dunia yang tidak nikmat. Menikmati hidup di dunia yang tidak nikmat. Tentunya kehidupan ini kita habiskan, atau waktu yang Allah berikan kepada kita semua ini kita habiskan untuk perkara-perkara yang kalau bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu malam ini kita duduk bersama sama-sama di majelis ilmu, salah satu ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di awal kajian ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan antum semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala usaha kebaikannya, ditangguhkan dan diberhentikan dari berbuat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya yang belum menikah, diberikan jodoh terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tadi di awal kita majelis ini sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Tapi sebenarnya ayatnya apakah berbicara tentang hadas? Apakah berbicara tentang najis? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu bacanya sukara, kanya panjang. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Itu pembahasannya sebenarnya masih besok. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wudu, kemudian mandi besar. Nah, itu ada di situ. Tapi sedikit ada sangkut pautnya sebenarnya, yaitu di kata sukaronya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, ayat ini salah satu yang bisa kita kaitkan dengan konteks kajian kita hari ini. Janganlah kamu mendekati sholat, janganlah kamu melakukan sholat ketika kamu dalam keadaan sedang mabuk, gitu ya. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan kajian kita pada malam hari ini. Meskipun kalau dibaca keseluruhan, ada yang berkaitan dengan tema hari ini, ada yang belum berkaitan dengan tema hari ini. Tapi ala kulli hal, ayat apapun yang dibaca, itu niatnya adalah supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dikarenakan tadi diawali dengan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan berkahan ada pada kita semua. Amin. Baik, teman-teman sekalian, terakhir kita atau kemarin kita sudah membahas tentang kemarin yang pertama itu kita makna toharoh itu apa ya? Tadi sempat bingung. Suci belum tentu bersih. Padahal betul, suci memang belum tentu bersih. Terus dibenerin. Maksudnya adalah bersih belum tentu suci. Dua-duanya betul. Suci belum tentu bersih, bersih belum tentu suci. Meskipun umumnya adalah suci biasanya ya sudah bersih. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan tentang serba-serbi najis, hadas, dan istinja kalau masih cukup waktu. Baik, saya ingin share screen. Oh, udah bisa. Kita akan share screen. Mana? Ya. Masuk ke materi selanjutnya adalah terkait dengan najis dan contohnya.
Kita awali dengan membedah maknanya dulu. Apa itu najis? Najis secara pengertiannya, secara bahasa, maknanya adalah kotoran. Tapi secara bahasa, artinya adalah tidak semua kotoran itu najis dan tidak semua najis itu kotor. Ya, kalau kemarin tidak semua suci itu bersih, tidak semua bersih suci. Sekarang dibalik, tidak semua najis kotor, tidak semua kotor najis. Gitu ya, itu aturan bakunya. Meskipun secara bahasa maknanya najis itu ya kotor. Maknanya najis ya kotor. Nah, pengertian dalam fikih, najis itu adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan untuk melakukan sholat apabila dia terkena najis atau berada dalam daerah yang ada najisnya. Nah, itu sifat hukum pada suatu benda. Najis itu istilah untuk sifat hukum suatu benda yang menghalangi seseorang untuk tidak sah sholatnya. Gitu ya, tidak sah sholatnya. Atau ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan harus suci dari najis. Dan najis ini terbagi menjadi dua. Ada najis yang hakiki, ada najis hukmi. Najis hakiki itu memang najisnya ada fisiknya. Misal, ada TA1-nya kambing. Kalau dalam bahasa Jawa namanya serintil. Ada Jawa yang lain namanya intil. Dalam bahasa Sunda entah apa, bahasa Aceh apa lah itu ya. TA1-nya kambing itu secara fisik dia itu adalah najis. Itu namanya najis hakiki, najis yang ada fisiknya. Entah baunya ada atau zatnya ada, kemudian baunya ada, aromanya ada, aroma rasanya ada. Nah, itu apa namanya? Dan 3 sifat yang ada dalam najis itu ada, itu namanya najis hakiki. Najis yang kedua namanya najis hukmi. Secara fisik tidak ada bentuknya. Dan secara sifatnya, 3 sifat itu juga sudah hilang. Namun secara hukum masih dihukumi sebagai najis. Siapa yang bisa mencontohkan? Najis hukmi, itu contohnya apa? Kalau najis hakiki tadi sudah paham, ya. Najis hakiki sudah paham, itu umum. Apa kotorannya kambing, kotorannya manusia itu najis. Itu najis. Kencingnya manusia, kencingnya hewan itu najis. Najis hakiki. Sekarang najis hukmi, yang dia secara fisik sudah tidak ada. 3 sifatnya sudah tidak ada. Contohnya apa? Najis hukmi. Eh, Moderator. Nah, ini resiko jadi mungkin moderator apa? akan ditanyain. Buang angin. Bukan angin. Najis hukmi. Wah, payah berarti orang-orang kentut, buang angin, berarti pakaian yang terkena angin itu jadi terkena najis. Yang usil apalagi di pesantren itu, orang kalau kentut kadang anginnya itu ditahan di tangan gitu ya, ditahan di tangan, baru kemudian dilemparkan ke muka temannya. Akhirnya mereka bau. Nah, bukan. Kotoran yang ada di badan ustadz. Kotoran yang ada di badan ustadz. Maksudnya apa? Di badan saya ada kotoran. Ya, bukan. Najis hukmi itu contohnya adalah yang gampangnya. Ketika air kencing yang sudah kering, ketika ada kasur, kemudian antum tidur di situ di kasur, nah kok kemudian ngompol, ompolnya itu terkena kasur sampai dia ngering tapi belum disucikan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sudah tidak basah, aromanya juga sudah tidak pesing, nggak pesing secara aroma, nggak ada rasanya, nggak ada aromanya, nggak ada warnanya, warnanya pun nggak ada. Kasur yang najisnya masih ada, hakikinya masih ada, gitu ya. Maka ternyata bersuci itu perkara yang sering diremehkan orang, tapi padahal
pengaruhnya dari bersuci ini sangat besar. Bisa jadi malah ibadahnya tidak terima gara-gara tidak suci. Maka kita harus paham benar-benar terhadap cara bersuci dalam syariat Islam itu bagaimana. Ada satu video baru beredar belum lama ini. Koki di restoran, dia sedang masak, kemudian dia bawa anak. Anaknya kencing. Habis kencing kemudian dicebokin gitu. Tapi nyebokinnya bukan pakai gayung, bukan pakai selang dan lain sebagainya. Tangan ibunya ngambil air, kemudian ditaruh di jalur untuk mengeluarkan air kencingnya itu. Habis itu dia melanjutkan masaknya. Dan melanjutkan masaknya, kemudian memasukkan tangannya ngaduk-ngaduk ke adonan yang ada. Nah, tangannya tadi terkena air kencingnya anaknya sendiri. Belum sempat disucikan, sudah dipakai untuk ngaduk-ngaduk makanan. Berarti orang yang makan makanan tersebut, itu sejatinya dia sedang makan makanan yang ada najisnya. Padahal kita dilarang untuk memakan makanan yang najis. Barang yang najis dilarang untuk dikonsumsi. Baik itu berupa minuman, cairan, ataupun benda padat yang dimakan. Nggak bisa. Najis nggak boleh dikonsumsi. Dipakai aja nggak boleh, apalagi dikonsumsi. Itu najis. Nah, ini kita baru masuk dalam pembagian najis. Najis itu ada dua. Najis hukmi, najis hakiki. Hukum najis. Kalau ada benda yang najis, misalkan kotoran kambing. Bolehkah kita menyentuh kotoran kambing? Jawabannya boleh untuk menyentuh. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Kalau dosa tidak boleh. Nah, karena ini boleh untuk menyentuh najis, maka menyentuhnya tidak menjadikan seseorang berdosa. Ya, menyentuh najis itu tidak berdosa. Pertanyaan selanjutnya, orang kalau menyentuh najis, wudunya batal atau tidak? Orang menyentuh najis, kotoran kambing. Kira-kira wudunya batal atau tidak? Dua orang Tidak, Ustaz. batal. Satu tidak. Siapa lagi? Batal. Nah, udah 3 orang. 3 lawan 1. Jawabannya tidak batal. Jawabannya tidak batal. Loh, kok bisa? Nah, ini banyak orang salah. Orang sudah berwudu nyentuh najis dianggapnya batal. Padahal ya karena kita belum nyampe wudu. Pembatal wudu itu bukan menyentuh najis. Kalau terkena najis, cara menghilangkannya itu bukan dengan berwudu, tapi cukup dihilangkan bagian yang terkena najis. Gitu kan? Ada TA1 di wajah antum. Wajah antum terkena najis atau tidak? Ada TA1 nempel di wajah antum. Kira-kira wajah antum terkena najis atau tidak? Kena. Tergantung. TA1 apa? Kalau TA1 lalat, tai lalat, ya nggak najis. Tapi kalau TA1-nya selain lalat, gitu ya, nah itu baru bisa jadi najis. BTW kenapa itu ya? Ada apa? Kok dinamakan tai lalat? Padahal apa salahnya lalat begitu sampai kemudian dibawa-bawa namanya tai lalat. Nah, kalau Anda kotoran TA1-nya kambing nempel di wajah, wajah antum menjadi terkena najis. Ya, terkena najis. Tapi apakah cara bersuci dari najis itu dengan wudu? Enggak. Apakah wudu antum batal? Enggak. Cara bersucinya bukan dengan berwudu, tapi menghilangkan apa yang nempel di muka antum tadi itu. Kotoran kambingnya kalau nempel di muka, ya cukup dihilangkan di situ saja. Di situ saja. Karena cara bersuci dari najis itu menghilangkan meskipun tidak dengan wudu, orang kalau sholat tidak sah sholatnya
Karena syarat sah dari sholat itu salah satunya adalah harus terbebas dari najis. Suci dari najis, suci dari hadat. Suci dari najis, cara mensucikannya adalah dengan dihilangkan najisnya. Kalau berhadas, cara bersucinya dengan berwudu, dengan mandi besar, dengan tayamum. Nah, itu caranya. Maka kesimpulannya, orang yang terkena najis itu tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau dia sholat, sholatnya tidak sah karena masih ada najis yang nempel di tubuhnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Itu. Ya, pertama, najis boleh disentuh. Tapi berpotensi karena menyentuh najis, maka tangannya, misalkan menggunakan tangan, maka tangannya menjadi mutanajis, terkena najis. Maka harus disucikan dengan dibersihkan tangannya, diguyur pakai air, sampai tidak ada baunya, sampai tidak ada rasa najisnya lagi, sampai tidak ada warnanya lagi. Nah, suci. Sudah suci baru dia sholat, sah. Jadi tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, hukum yang terkait dengan najis, bahwa najis itu termasuk penghalang dari ibadah. Karena syarat ibadah itu ada di antara syarat ibadah atau beberapa ibadah, syaratnya adalah harus suci dari najis. Kalau masih ada najis, ibadahnya menjadi tidak sah. Contohnya apa? Sholat. Orang sholat kalau ada najis, sholatnya nggak sah. Maka harus dibersihkan dulu, disucikan dulu najisnya. Orang i'tikaf, ternyata pakaian yang dipakai untuk i'tikaf itu terkena najis, ya nggak sah juga. Terus orang tawaf, sama. Dia sedang tawaf, nah kok dalam keadaan bernajis, ada najisnya, pakaian ihramnya itu ada najis, yang nggak sah juga. Maka beberapa ibadah mensyaratkan ketika mau ibadah tertentu, dia harus suci dari najis. Di antaranya adalah sholat, i'tikaf, tawaf. Selanjutnya adalah barang yang statusnya najis, hukumnya najis, haram untuk dimakan. Jelas dalam surat Al-A'raf dijelaskan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, yang baik ini tentunya yang halal. Kalau halal itu belum tentu baik. Tapi kalau baik sudah tentu halal. Itu makna dalam Islamnya, thayyibat. Thayyibat itu berarti dia baik, menyehatkan dan halal. Contoh, halal tapi tidak baik. Apa contohnya? Misalkan adalah apa? Mie instan gitu ya, mie instan. Mungkin 1 kali 2 kali nggak masalah, tapi kalau dimakan terus-terusan itu membahayakan. Nah, dia secara hukum halal, tapi kadang-kadang halalnya itu tidak thayyib, tidak sampai baik. Maka kaidahnya sesuatu yang halal belum tentu thayyib, tapi sesuatu yang thayyib sudah pasti halal. Nah, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Mengharamkan kepada mereka segala hal yang buruk, itu salah satu di antaranya adalah najis. Najis itu buruk. Kalau ada orang makan najis, maka hukumnya haram. Sekarang pertanyaan. Orang di kita banyak yang atau ada di antara peternak ikan lele misalnya. Ikan lele itu ada yang caranya dengan cara yang baik, ada yang caranya dengan cara yang rada jorok. Rada joroknya gini, beternak lele, tapi lelenya ini makan sehari-harinya menggunakan tinjanya orang, gitu ya. Makan tinja, makan kotoran. Nah, tinja kotoran itu najis atau tidak? Najis, sepakat kita mengatakan. Kotoran antum najis. Antum nggak boleh makan kotoran antum. Nah, karena nggak boleh, dan kita mikirnya mungkin, wah, biar kotoran saya bisa bermanfaat, kasihkan aja itu ke lele. Jadi manfaat kotorannya, dimakanlah oleh lele. Ketika kotoran dimakan oleh lele, berarti lele memakan kotoran atau memakan najis. Sekarang pertanyaannya, ketika lele ini kita sembelih, kita masak, kita makan, boleh atau tidak kita makan lele tersebut? Yang makanan dia sehari-hari itu adalah kotoran manusia. Boleh atau tidak kita makan lele tersebut? Dan ini banyak, kan banyak.
para peternak lele itu cara biar lele itu cepat besar, berkembang biaknya banyak, ya makanannya dengan itu, ngirit. Udah ngirit, cepat bikin gede, berkembang biaknya banyak, itu dikasih tinja. Nah, lele yang seperti itu boleh nggak untuk dimakan? Jawabannya kalau masih, habis makan, dia habis makan, lalu setelah kenyang kita sembelih, kita masak. Kita masak, lalu kita konsumsi. Berarti masih ada daging yang berasal dari, kalau itu sudah berubah menjadi daging, maka ada daging yang berasal dari kotoran, dari najis. Ulama menjelaskan itu tidak diperbolehkan karena sama aja dia memakan makanan yang najis. Namanya jalalah. Kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau memakan hewan yang konsumsinya itu najis. Tidak diperbolehkan. Terus lele itu gimana biar bisa diboleh? Ada caranya, dia harus dikarantina dulu. Meskipun dulunya, masa lalunya itu dia suram. Makannya adalah kotoran manusia, dimakan dia, suram. Nah, tapi kalau mau menyembelih, atau kalau mau makan lele ini, maka dia harus dikarantina dulu dalam, harus taubat dulu, betul, dimualafkan. Taubat, dikasihkan ke air yang suci, makan makanan yang suci, nanti dikarantina selama beberapa waktu, yang itu memungkinkan dia najisnya itu sudah hilang dari tubuhnya. Ya sudah hilang dari tubuhnya, maka baru kita konsumsi. Tapi kalau masih hangat, dia baru kenyang dari makan lele, makan kotoran. Lalu lelenya langsung kita sikat begitu aja, berarti kita makan makanan hewan yang mengkonsumsi kotoran dan itu tidak diperbolehkan. Haram memakan najis. Ya, haram memakan. Terus kalau minum gimana? Sama aja. Mau dimakan, mau diminum, kalau itu barang najis haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah barang yang najis haram digunakan untuk istinja. Contohnya apa? Misalkan ada air kencing. Air kencing ada orang kencing ditaruh di satu gayung, disimpan di itu ya, satu gayung. Selesai dia kencing, lalu air kencing yang ada di gayung tadi itu dipakai untuk istinja, untuk cebok. Ya berarti nggak bisa beristinja, cebok menggunakan sesuatu yang najis. Haram itu hukumnya. Atau yang lain, mau bersuci, cebok, tapi menggunakan kotoran yang sudah mengeras. Kotoran yang sudah mengeras, lalu itu digunakan untuk cebok. Nah, itu nggak bisa juga. Karena hukum asalnya dia masih najis, maka barang yang najis haram digunakan untuk istinja, untuk cebok. Air gitu juga. Kalau air kecipratan najis dan tidak sampai pada dua kulah, lalu ada najis, dari mutan najis, nggak boleh kita istinja pakai itu. Karena dalam satu ember itu masih ada najisnya, atau statusnya menjadi najis, tidak suci. Maka tidak boleh bersuci menggunakan air yang terdapat dalam satu ember kecil, kecipratan air kencing. Nah, itu nggak bisa. Maka hati-hati, jangan sampai airnya itu menjadi tidak suci. Selanjutnya adalah najis haram terkena di tempat yang suci. Ada satu hadis riwayat dari Aisyah, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perumahan penduduk, serta memerintahkan untuk mensucikan masjid tersebut. Nah, dari sini maka kemudian disimpulkan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci tidak boleh terdapat najis. Kalau ada najis, sesegera mungkin untuk disucikan. Maka jangan sampai masjid itu tempatnya najis berkumpul, jangan sampai. Kalaupun sampai ada anak-anak kecil ke masjid, kemudian dia ngompol di masjid, sesegera mungkin untuk mensucikannya. Karena tempat yang suci itu haram terkena najis. Tempat yang suci haram terkena untuk najis. Apa saja yang suci? Bisa jadi dia masjid, bisa jadi dia mushaf Al-Quran,
kalau ada Al-Qur'an, kemudian kejatuhan kejatuhan apa? Kejatuhan, eee, kotoran cicak. Nah, kotoran cicak kan najis. Kalau dia berada di atas mushaf, maka sesegera mungkin mushaf tersebut di apa, dipisahkan dari najisnya. Najisnya harus segera dibuang, jangan sampai mushafnya tertempeli dengan kotoran cicak. Kitab syariah juga sama. Kitab syariah itu misalkan kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah, kalau antum punya kitab atau buku yang pembahasannya tentang ilmu syar'i, jangan sampai kitab-kitab tersebut terkena barang yang najis. Jangan sampai. Kalau sempat terkena, sesegera mungkin untuk dihilangkan najisnya. Nah itu. Selanjutnya, barang yang najis diharamkan untuk diperjualbelikan. Barang yang najis haram diperjualbelikan. Nah, masalahnya adalah sekarang banyak pupuk itu terbuat dari kotoran, ya. Kotorannya kambing disulap menjadi pupuk. Kotorannya siapa lagi gitu ya, disulap kemudian digimanain, diracik, akhirnya menjadi pupuk. Nah, pupuk itu kan asalnya dari kotoran. Kira-kira kalau orang jual beli pupuk tadi, hukumnya boleh atau tidak? Kalau diperjualbelikan haram, tapi kalau dihibahkan boleh. Cuma sekarang kalau kasusnya orang berbisnis, dijual belikan itu pupuknya, kira-kira haram atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena pupuknya meskipun asalnya dari najis, tapi dia sudah diolah, kemudian sudah mengalami perubahan, yang kemudian namanya adalah istihalah dalam bahasa fikih itu. Mengalami perubahan, sehingga aromanya sudah hilang, terus warnanya hilang, terus rasanya hilang. Nah, ketika tiga sifatnya sudah hilang, sudah berubah bentuk menjadi pupuk, maka dia sudah tidak menjadi barang yang najis, tidak menjadi barang yang haram untuk diperjualbelikan. Maka pupuk tadi itu boleh untuk diperjualbelikan meskipun asalnya adalah dari kotoran gitu ya, meskipun asalnya dari kotoran, maka boleh. Kalau mau jual beli kotoran, ya nggak diperbolehkan. Maka kotoran itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau dihibahkan gitu aja. Kalau mau diolah menjadi pupuk, ya jual belinya itu di pupuknya, bukan di kotorannya. Baik. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjualbelikan dan memakan hasilnya. Lemak hewan atau apa istilahnya, gajihnya gitu ya, gajih. Gajih itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang Yahudi itu ternyata mereka memperjualbelikan gajih tersebut. Kemudian keuntungannya dikonsumsi untuk kepentingan pribadi, untuk dia kebutuhan makan dan lain sebagainya. Padahal lemak hewan atau gajih itu haram hukumnya untuk dikonsumsi lantaran hukumnya najis. Gitu ya, karena najis. Tapi najisnya lemak itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi. Untuk kita umatnya Nabi Muhammad, orang Islam, gajih atau lemaknya hewan itu hukumnya suci. Maka boleh ketika kita beli sate, sebagiannya daging, sebagiannya gajih, kita konsumsi semua, boleh, halal itu. Halal. Namun biasanya kita beli sate ada empat, ada dalam satu tusuk itu ada empat potongan. Potongan pertama daging, potongan kedua gajih, potongan ketiga gajih, potongan keempat gajih, semuanya gajih. Tapi nggak apa-apa, meskipun itu gajih dalam umat kita Nabi Muhammad, dalam ajaran Islam, gajih itu halal untuk dikonsumsi, halal untuk dimakan, gitu ya. Tapi tidak halal untuk orang-orang Yahudi, karena itu adalah sebuah najis, maka haram untuk mereka. Nah ini, hukum yang terkait dengan najis. Sekarang kita masuk ke pembagian najis. Sempat kita kemarin sudah bahas bahwa najis itu terbagi menjadi tiga. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat.
Najis ringan contohnya cuma satu, kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki itu najis, udah. Tapi syaratnya adalah dia belum umurnya masih di bawah 2 tahun, kemudian konsumsinya masih hanya ASI saja, belum mengkonsumsi yang lain, maka ketika kencing, air kencingnya itu termasuk najis yang ringan. Kemudian yang kedua, ada najis sedang. Umumnya najis hukumnya sedang. Contohnya adalah darah. Darah itu najis, tapi najisnya dalam level sedang. Kemudian nanah, kemudian muntah, itu juga najis. Kemudian bangkai, kemudian susu hewan yang haram dagingnya. Maksudnya apa? Misalkan ada hewan yang dia bisa mengeluarkan susu, namun hewan tersebut tidak boleh kita konsumsi. Tidak boleh kita konsumsi. Maka susu yang berasal dari hewan tersebut haram hukumnya. Contohnya apa? Hewan yang haram untuk dikonsumsi tapi bisa mengeluarkan susu. Anjing, anjing bisa ya. Misalkan anjing. Anjing itu haram untuk dikonsumsi. Tapi kalau dia mengeluarkan susu, susunya itu tidak boleh kita konsumsi karena susunya itu berasal dari hewan yang haram dagingnya, hewan yang haram untuk kita konsumsi. Nah, maka sempat dulu ada gojekan, ada guyonan gitu ya, ada candaan. Beruang itu hewan halal dimakan atau haram dimakan? Jawabannya haram. Beruang haram dimakan. Tapi sekarang beredar di mana-mana susu beruang. Berarti sebenarnya tidak boleh dong, karena kaidahnya susu hewan yang haram dagingnya untuk dimakan itu termasuk najis. Kalau najis tidak boleh dikonsumsi, maka nggak boleh mengkonsumsi susu beruang, gitu ya, susu beruang. Nah, itu cuma guyonan. Bagi orang yang percaya, oh itu susu dari beruang bener ya, padahal kan bukan. Namanya susu beruang, gambarnya naga betul. Tapi ternyata asal muasalnya atau aslinya itu bukan dari beruang, bukan dari naga juga. Nah, itu maka hewan yang paling aneh. Namanya beruang, gambarnya naga, tapi ternyata asalnya bukan dari keduanya. Nah, itu susu hewan yang haram dagingnya itu hukumnya najis, dan najisnya adalah sedang. Selanjutnya adalah benda yang keluar dari kemaluan. Apapun itu bendanya. Kalau keluar dari kemaluan, maka hukumnya najis. Dan najisnya adalah najis yang sedang. Mau yang berbentuknya sudah encer, atau masih yang keluar dari kemaluan itu masih berbentuk seperti asalnya, atau sudah menjadi padat, berubah bentuk tapi padat. Nah, itu semuanya najis. Orang yang kalau mulus-mulus keluarnya encer, najis, najisnya sedang. Orang dia sehat-sehat saja, waktu buang air besar keluarlah sudah mengeras tapi berubah bentuk. Nah, itu juga najis. Atau ketika dia makan dan ketika keluar bentuknya masih sama, itu juga najis. Contohnya apa? Kalau Anda orang makan kelereng, nggak sengaja, lalu ketika buang air besar, pasti yang keluar kelereng itu masih berbentuk kelereng juga. Maka kelereng ini berstatus najis, tapi dia bisa disucikan. Karena bentuk asalnya masih ada. Persis pembahasan terkait dengan kopi luwak. Kopi luwak itu luwak ketika makan dalam masih bentuk butiran kopi. Nah, ketika itu ada yang promosi, ketika dia luwaknya ini BAB mengeluarkan kopi yang masih dalam bentuk yang sama seperti yang dia makan itu, maka kopinya ini hukumnya mutanajis. Kalau mutanajis itu masih bisa disucikan karena barangnya masih bentuknya sama, belum berubah bentuk, tidak hancur begitu ya. Maka mengkonsumsi kopi luwak yang asli kopi luwak, bukan kopi luwak yang namanya doang, harganya cuma 2.000 sasetan. Nah, itu kopi luwaknya cuma sekedar nama doang. Tapi kalau kopi luwak yang benar-benar asli melalui proses dari luwak hewan luwak keluar, asalkan sudah disucikan, maka mengkonsumsi kopi luwak tersebut dibolehkan. Nah, itu ya, najis yang sedang.
Selanjutnya najis yang berat adalah anjing dan babi. Sudah kita ketahui sama pembagian najis yang berat, anjing dan babi. Dan ini konsekuensinya adalah dari tata cara bersucinya. Kalau yang najis ringan, maka bersucinya lebih ringan. Najis yang berat, tata cara bersucinya lebih berat. Najis yang sedang, ya tidak ringan banget, tidak berat banget, sedang-sedang. Konsekuensi dari pembagian najis ini. Baik, sekarang kita lanjut ke najis dan manusia. Ketika ada pertanyaan, apakah semua yang keluar dari lubang tubuhnya manusia disebut najis? Jawabannya tidak. Tidak semua yang keluar dari lubang tubuhnya manusia najis. Karena lubang manusia itu banyak. Manusia punya lubang di hidungnya, manusia punya lubang di mulutnya, manusia punya lubang di telinganya, manusia punya lubang di jalur depannya bagian bawah, punya lubang di knalpot belakangnya gitu ya. Nah, itu lubang juga. Tapi tidak semua yang keluar dari lubang manusia disebut najis. Apa saja yang keluar dari lubangnya manusia tapi tidak najis atau suci? Yang pertama adalah air liur atau su'ru, itu ya iler, air liur. Orang kalau dia ngecesan, kemudian atau tidur kemudian air liurnya sampai ke pakaian. Lalu dia sholat menggunakan pakaian yang ada air liurnya, itu sah sholatnya karena air liurnya tidak menjadikan pakaiannya menjadi najis, tidak. Air liur itu tetap suci. Atau su'ru itu ya bekas minuman gitu ya, bekas air liur. Itu juga termasuk suci, tidak najis. Kemudian dahak. Dahak yang keluar dari manusia itu juga tidak najis. Dahak itu hukumnya suci. Maka kalau orang terkena dahaknya sendiri atau terkena dahaknya orang lain, itu tidak menjadikan dia terkena najis. Karena dahak hukumnya suci. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang dahak. Jika kalian ingin meludah, membuang dahak, janganlah kalian meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan. Tapi kalau mau meludah, meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Nah, itu adab antum kalau mau membuang dahak atau membuang air liur gitu ya. Jangan ke arah depan, jangan ke arah kanan. Tapi adabnya, perintahnya Nabi, buanglah ke arah kiri atau di bawah kaki. Nah, ini ada ataunya. Artinya adalah kalau di kiri kita ada manusia banyak sekali, jangan kemudian langsung saya pengen mengamalkan sunnah. Pas di kiri ada temennya, dia kemudian membuang dahaknya, cuy ke arah kirinya. Temennya terkena dahak, nah itu namanya salah kaprah dalam memaknai sunnah. Memang sunnahnya membuang ke arah kiri, tapi kalau di kiri ada teman, ya jangan kemudian asal membuang ke arah kiri. Bisa ke arah bawah kakinya itu. Setelah dia dibuang ke arah kakinya, lalu nanti dia kakinya itu membersihkan dengan tanah tadi, dengan tanah yang ada di bawahnya. Itu dahak. Selanjutnya adalah ingus. Ingus itu meskipun keluarnya dari lubang manusia, dari hidung, maka ingus itu juga tidak najis. Maka kalau ada orang sedang sholat, dia sedang flu, dia sedang ingusan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah umbel, gitu ya, umbelan. Nah, itu berarti umbelnya itu, ingusnya dia itu tidak menjadikan sholatnya batal. Tidak menjadikan pakaian yang terkena ingus itu menjadi najis, tidak. Kalau dia ingusan kemudian diusap dengan tangannya, dengan pakaiannya, itu tidak mengapa. Atau dengan tisunya dikantongin lalu dia sholat, nah itu nggak masalah karena ingus secara hukum dasarnya adalah suci, bukanlah najis. Selanjutnya adalah air susu, itu juga bukanlah najis. Air susu yang keluar dari atau ASI itu tidaklah najis. Meskipun keluar dari lubang juga, namun dia tidak najis. Kalau ASI itu dihukumi najis, berarti
bayi-bayi itu mengkonsumsi najis terus, gitu ya. Nah, ini maka air susu itu bukan najis. Selanjutnya adalah air mata. Itu juga bukan najis, keringat juga bukan najis. Sama-sama asinnya kalau mau dirasakan. Air mata asin, keringat juga asin. Nah, itu meskipun dia asin, tapi hukumnya suci, tidak najis. Kalau ada orang ingusan, terus dia juga ngileran, terus dia juga pas banget diputusin pacarnya, akhirnya keluar air mata. Semuanya masuk ke mulutnya. Air liurnya masuk, ya air liurnya ditelan, kemudian ingusnya dari hidung turun ke bawah masuk ke mulutnya, air matanya juga masuk ke mulutnya, itu dia tidak melakukan sebuah keharaman karena semuanya hukum asalnya adalah suci. Keringat pun juga suci. Selanjutnya adalah kuku dan rambut. Nah, itu juga suci meskipun keluar dari bagian tubuh manusia. Kuku itu ya udah keluar dari bagian tubuh manusia atau tambahan dari tubuh manusia, maka dia suci, rambut pun juga suci. Janin itu juga hukumnya suci. Maka orang menyentuh janin tidak kemudian disamakan dia menyentuh najis karena janin hukumnya suci. Bayi sendiri ketika lahir dari perut ibunya, rahim ibunya, itu juga bayi itu suci. Orang yang menyentuhnya tidak menjadi terkena najis, tidak, karena bayi dan janin sama-sama suci. Nah, itu ya yang najis. Sesuatu yang keluar dari tubuh manusia tapi hukumnya suci. Sekarang sesuatu yang keluar dari tubuh manusia tapi hukumnya najis. Kenapa bisa najis? Karena nanah itu asal muasalnya darah, darah yang kotor, darah yang rusak gitu ya. Darah yang rusak kemudian menjadi nanah. Nah, maka karena awalnya dari darah, darah itu najis, maka nanah juga najis. Dikecualikan darah yang tidak najis itu adalah darah dalam tubuh. Darah yang masih mengalir dalam tubuh kita, masih mengalir itu, maka itu hukumnya masih suci, tidak najis. Kecuali kalau dia sudah keluar dari tubuh, kita mainan pisau gitu, kemudian gara-gara pisau tadi keluarlah darah. Nah, darah yang tidak mengalir di dalam tubuh, tapi keluar dari tubuh, itu hukumnya menjadi najis. Yang kedua, darah yang syuhada, darahnya para orang-orang mati syahid. Darahnya syuhada itu juga tidak najis. Nah, kok bisa? Ada dalam hadisnya. Kita baca, bungkuslah jasad mereka, para syuhada, sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan berdarah-darah. Namun, warnanya meskipun masih warna darah, namun aromanya tidak aroma darah, tapi aromanya seharum minyak kasturi. Gitu ya. Nah, itu darahnya para syuhada. Warnanya masih warna darah, namun aromanya bukan aroma darah, tapi aroma minyak kasturi. Itulah darahnya para syuhada. Makanya kalau ada orang mati syahid, itu tidak dimandikan, tapi darahnya ya biar seperti itu, pakaiannya juga masuk di situ, semuanya dikuburkan dalam keadaan sebagaimana ketika dia meninggal tersebut, tidak dimandikan. Karena darahnya yang keluar itu bukan darah yang najis. Selanjutnya adalah dikecualikan juga kalau darahnya sedikit, itu dia najis tapi dimaafkan. Kalau darahnya sedikit, hukumnya najis tapi dimaafkan. Bahasa fikihnya adalah ma'fu. Darah yang sedikit ma'fu. Contohnya apa? Darah dari nyamuk. Nyamuk itu kan dia tidak punya darah, tapi dia mengambil darahnya manusia. Kemudian ketika nyamuk itu menghisap darah kita, lalu kita memukulnya, dia mati, darahnya kemudian ada di tangan kita. Nah, itu cuma sedikit, maka dimaafkan darahnya. Atau nempel di pakaian, itu ma'fu hukumnya, karena cuma sedikit. Selanjutnya adalah hati dan limpa. Makanan hati dan limpa itu juga termasuk tidak najis.
Meskipun asal muasalnya hati itu ya dari darah. Limpa asal muasalnya dari darah, tapi itu tidaklah najis. Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ikan meskipun tidak disembelih, dia mati, boleh kita konsumsi. Belalang juga sama. Kalau dia mati, tidak perlu disembelih, langsung kita makan, itu diperbolehkan. 2 darah itu adalah hati dan limpa. Nah, hati diperbolehkan untuk dimakan, limpa juga dihalalkan untuk dimakan. Tidak najis. Selanjutnya muntah. Namun, perlu dirincikan bahwa dalam perdebatan para ulama ternyata tidak semua sepakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, semua muntah itu hukumnya najis. Disyaratkan tapi muntahnya harus sudah berasal dari dalam. Jadi kalau makanan sudah masuk dalam diolah di perutnya gitu ya, sudah diolah, kemudian kok muntah keluar lagi, maka itu hukumnya menjadi najis. Beda kalau muntahnya masih dalam mulut atau di tenggorokan, belum sampai turun ke perut. Masih di tenggorokan, lalu dia muntah, nah itu muntahannya tidak menjadi najis karena belum mengalami pengolahan di dalam perut. Baru dihancurkan di mulut, masuk tenggorokan, lalu dimuntahkan, nah itu belum menjadi najis. Menjadi najis kalau sudah diolah dalam perut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi, muntah itu baru dikatakan najis kalau yang keluar dari dalam perut sudah sampai memenuhi mulutnya dalam jumlah yang besar, maka itu dikategorikan muntah yang najis. Tapi kalau yang keluar dari perut, kemudian di mulut itu cuma sedikit, nggak banyak, cuma sedikit saja, maka dalam mazhab Hanafi tidak dikatakan muntah yang najis. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, mau banyak, mau sedikit, yang penting sudah mengalami perubahan dalam perut, itu najis hukumnya. Baik, yang selanjutnya adalah air kencing dan tinja. Itu juga sesuatu yang najis, sudah pasti air kencing dan tinja itu najis. Karena suatu ketika Nabi Muhammad itu mau istinja, minta tolong kepada salah satu sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hai Ibnu Mas'ud, tolong carikan saya 3 batu untuk istinja, untuk istijmar. Lalu Ibnu Mas'ud mencari 3, namun 2 dari yang dia cari itu, 2-nya adalah terbuat dari batu, memang dia batu. Namun satunya dia benda yang sudah mengeras tapi asal muasalnya adalah kotoran atau tai. Maka kemudian Nabi mengambil 2 yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud yang itu merupakan batu dan membuang benda yang sudah mengeras tapi terbuat dari tai, dan berkata, Nabi mengatakan ini najis, nggak boleh dipakai untuk istinja, gitu ya, nggak boleh dipakai untuk istinja. Maka disimpulkan istinja harus menggunakan barang yang suci, baik itu airnya yang suci kalau pakai air, atau kalau pakai batu istijmar itu juga menggunakan batu yang suci. Selanjutnya adalah mazi dan wadi. Mazi dan wadi itu najis dalam mazhab Syafi'i. Ada sebuah hadis, Ali bin Abi Thalib itu seseorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Maka disebutkan madza, kuntu rajulan madza. Aku ini orang yang sering mengeluarkan madhi. Namun dia malu untuk menanyakan hukumnya kepada Rasulullah. Mau nanya, wahai Rasulullah, aku itu orang yang suka mengeluarkan madhi, bagaimana hukumnya? Dia malu. Maka nyuruh seseorang yang bernama Miqdad. Ali bin Abi Thalib menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Rasulullah perkara madhi. Lalu Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab, madhi itu dalam masalah ini wajib berwuzu, kata Nabi. Maka karena konsekuensi dari keluarnya madhi itu hanyalah berwuzu, maka madhi itu masuk dalam kategori najis yang sedang gitu ya, madhi. Nah, itu karena dia madhinya najis, dan orang yang mengeluarkan madhi itu berstatus hadas kecil.
berstatus hadas kecil karena konsekuensinya adalah cara mensucikannya dengan berwudu. Nah itu. Kalau Nabi menjawabnya, dalam masa ini wajib untuk mandi besar. Berarti orang yang mengeluarkan madhi itu berhadas besar statusnya. Tapi Nabi tidak mengatakan harus mandi besar, tapi wajib berwudu. Berarti orang yang mengeluarkan madhi itu berstatus hadas kecil. Begitu pula dengan wadi. Orang yang mengeluarkan wadi itu juga statusnya najis dan dia berstatus berhadas kecil. Maka cara menghilangkannya dengan berwudu. Nah, apa itu madhi? Madhi itu ciri-cirinya adalah cairan yang keluar dari jalur depannya manusia. Ketika keluar, tidak bikin badan menjadi lemas. Setelah keluar itu tidak bikin menjadi lemas. Kemudian ciri-ciri yang kedua, biasanya yang menyebabkan keluarnya madhi itu karena dia berkhayal atau sedang bercumbu. Ada suami istri bercumbu. Nah, kemudian keluar, nah itu namanya madhi. Keluarnya karena bercumbu atau menghayal doang, menghayal begitu. Nah, itu juga kalau keluar namanya madhi. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah teksturnya itu cairannya bening. Kemudian berwarna putih dan lengket. Nah, itu tekstur dari madhi. Dan biasanya kalau orang bersetubuh gitu ya atau bersenggama begitu, nah nanti akan keluar mani. Tapi sebelum keluar mani, biasanya diawali dengan madhi dulu. Keluarnya madhi dulu baru maninya keluar. Nah, itu madhi. Terus yang membedakan antara madhi dengan mani, kalau madhi keluarnya cairan putih, bening, lengket, tapi keluarnya tidak memancar. Tidak memancar. Beda dengan mani. Kalau mani keluar, pasti memancar. Nah, itu mani. Tapi kalau tidak memancar, namanya adalah madhi. Ketika dia mengeluarkan madhi dengan ciri-ciri ini, berarti dia berhadas kecil. Pakaian yang terkena madhi menjadi pakaian yang terkena najis, maka pakaiannya harus disucikan dan dia harus wudu. Itu madhi. Sekarang tadi ada istilah yang kedua, namanya wadi. Wadi itu ciri-cirinya adalah cairannya kental, berwarna putih, tapi keruh. Kemudian biasanya wadi itu keluar dari manusia karena efek dari air kencing atau dia kecapean atau dia sedang tidak dalam kondisi fit gitu. Nah, bisa keluar kok cairannya kental tapi putih dan keruh, itu namanya bukan madhi, bukan mani, tapi namanya adalah wadi. Kalau keluar wadi, maka pakaian yang terkena wadi tersebut najis, kemudian dia diharuskan untuk wudu karena berhadas kecil, gitu ya. Ini ciri-ciri dari wadi. Efek dari air kencing atau karena dia kecapean. Keluar cairan, itu namanya wadi. Nah, sekarang yang diperdebatkan oleh ulama, ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya manusia, tapi diperdebatkan hukumnya najis atau suci. Misalkan yang pertama adalah mani. Kata ulama Hanafi dan Maliki, mani itu najis. Tapi kata ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah atau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu tidak najis. Maka orang yang terkena mani dalam mazhab Syafi'i pakaiannya tidak perlu disucikan karena pakaiannya tidak terkena najis gitu ya. Nah, itu dasarnya karena mani tidaklah najis. Masing-masing ada dalilnya. Nah, nanti antum baca sendiri. Saya persingkat saja. Nah, apa yang disebut dengan mani? Mani itu yang pertama ciri-cirinya adalah aromanya dia seperti adonan roti yang basah. Itu ciri pertama dari mani. Ciri yang kedua, kalau dia tidak adonan roti ketika basah, maka aromanya ketika kering itu seperti putih telur. Bau putih telur, ya kayak gitu tuh mani, baunya mani. Kemudian yang ketiga, ketika keluar, cairan mani keluar, pasti keluarnya dengan memancar. Itu memancar gitu ya. Itu mani. Yang keempat, mani itu teksturnya kental. Tidak cair banget gitu, tapi ada
kenyal-kenyalnya, ada kental-kentalnya, itu mani. Kemudian yang kelima, biasanya kalau sudah keluar mani, maka badan itu lemes, badan akan lemes. Nah, itu ciri-ciri kalau 5 ini ada dalam ciri-ciri cairan tersebut, maka fix cairan tersebut namanya adalah mani. Nah, mani kalau dalam mazhab Syafi'i dia tidak najis. Meskipun tidak najis, karena dia mengeluarkan mani, maka dia harus mandi besar, gitu ya, harus mandi besar. Karena keluarnya mani penyebab orang berhadas besar. Kemudian yang kedua, yang diperdebatkan oleh para ulama adalah alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu darah yang berada di dalam rahim seorang wanita yang belum menjadi janin. Calon janin itu diawali dengan awalnya adalah nutfah dulu, cairan mani yang bertemu dengan atau sperma yang bertemu dengan ovumnya. Lalu itu 40 hari, seperti itu dalam rahimnya wanita. Setelah 40 hari, maka berubah menjadi alaqah. Alaqah ini darahnya itu. Nah, darahnya berasal dari situ. Setelah 40 hari juga, alaqah ini kemudian menjadi mudghah. Nah, mudghah. Apa itu mudghah? Yaitu daging yang sudah calon bakal janin yang pada saat itu baru sampai proses menjadi daging doang. Nah, alaqah ini sama diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak najis. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudghah tadi, gumpalan daging yang asalnya terbuat dari gumpalan darah atau alaqah. 40 hari. Penciptaan kita dulu itu awalnya ya dari mani, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian baru ditiupkan roh gitu ya. Baru ditiupkan roh, dan ini sudah kita bahas waktu perjalanan roh dulu. Mudghah itu juga diperdebatkan apakah najis atau tidak. Sama. Jumhur ulama mengatakan najis, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Mudghah itu tidaklah najis. Karena mudghah itu asalnya dari alaqah. Alaqah asalnya dari mani. Mani dalam mazhab Syafi'i tidak najis gitu ya. Maka yang awalnya tidak najis, maka selanjutnya pun juga tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu terkait dengan najis. Sekarang masuk ke selanjutnya tentang hadas. Hadas secara makna baru. Secara makna bahasa bimakna atau artinya baru. Tapi secara istilah yang disebut hadas itu adalah status hukum syar'i pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian dan menghalanginya dari sahnya sholat. Kata kuncinya adalah yang berfont merah. Status hukum syar'i yang menyebabkan orang tidak bisa sholat karena berhadas kecil ataupun berhadas besar. Itu hadas. Cara mengangkat hadas ini karena kita sudah tahu semua, maka saya percepat gitu aja. Kita percepat. Cara mengangkat hadas dengan, kalau hadasnya kecil, hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, disucikannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, disucikannya dengan mandi janabah atau diangkat hadasnya dengan mandi janabah, mandi besar. Nah, wudhu dan mandi janabah itu media toharohnya menggunakan air. Kemarin kita bahas media toharoh itu ada 3. Ada air, ada kemudian tanah, ada kemudian yang ketiga batu. Nah, ketika orang berhadas kecil atau berhadas besar, umumnya ya hanya menggunakan air. Kalau dia berhadas kecil, airnya dipakai untuk wudu. Kalau dia berhadas besar, airnya dipakai untuk mandi janabah. Namun, ketika tidak ada air, tidak ada media toharoh yang bisa dia gunakan untuk wudu ataupun mandi janabah, maka solusinya adalah menggunakan tanah, yaitu untuk tayamum. Maka dia boleh menghilangkan hadas kecilnya dengan tayamum selama tidak ada air atau selama tidak bisa menggunakan air. Begitu pula ketika dia berhadas besar, boleh bertayamum selama tidak bisa mandi janabah atau selama tidak ada air yang digunakan untuk mandi janabah. Nah, apa yang dikategorikan sebagai hadas kecil? Yang pertama adalah kalau ada sesuatu yang keluar dari jalur depan atau belakangnya selain air mani. Kalau ada yang keluar dari jalur depan atau belakangnya selain air mani, maka itu menyebabkan dia berhadas kecil. Nah, terus kalau air mani yang keluar apa?
bukan hadas kecil tapi hadas besar. Yang kedua, orang berhadas kecil kalau dia tertidur pulas dalam keadaan tidak duduk, mau tengkurap, mau terbaring, atau mau sambil berdiri, gitu ya. Artinya dalam keadaan duduk. Nah itu kalau ada orang tidur sambil berdiri, tidur pulas sampai pulas, itu maka dia berhadas kecil. Dikecualikan kalau tidurnya sambil duduk, tidak bersender, meskipun dia sampai pulas, maka tidak berhadas kecil. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi tidur, ya tidur. Namun mereka ketika mau sholat tidak berwudhu dulu, karena ya tidak batal wudhunya, karena tidurnya dengan cara duduk tersebut. Nah, sampai kemudian riwayatnya Abu Daud menambahkan, mereka itu ketika tidur sambil duduk sampai kepalanya itu tertunduk. Namun mereka tidak mengulangi wudhu, tidak berwudhu dulu untuk melakukan sholat. Ya karena orang yang tidur meskipun sampai pulas, tapi dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhunya. Dia tidak berhadas kecil. Yang ketiga, hilang akal. Entah mabuk, entah pingsan, entah gila, itu juga berhadas kecil. Yang keempat, sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Itu juga membatalkan wudhu. Siapapun antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, kalau sentuhan kulit, maka batal wudhunya. Pertanyaannya, suami dan istri itu kan kalau bersentuhan kulit, batal wudhunya. Nah, pertanyaannya, suami dan istri itu mahram atau bukan? Suami dan istri itu mahram atau bukan? Pengertiannya, kalau mahram berarti boleh untuk melihat sebagian auratnya. Boleh melihat sebagian auratnya. Tapi kalau bukan mahram, ya nggak boleh melihat auratnya itu nggak boleh untuk dilihat. Maksudnya, misalnya gini, kalau mahram, laki-laki dan perempuan mahram itu tidak boleh, itu dibolehkan untuk melihat, laki-laki boleh melihat rambutnya perempuan, adiknya misalkan, boleh, abangnya boleh melihat rambutnya adiknya, karena mereka mahram, gitu kan. Sekarang ada teman, dua orang berteman, satu laki satu cewek. Yang laki melihat auratnya, melihat rambutnya si perempuan itu haram karena bukan mahramnya. Dia hanya sebatas pertemanan. Gitu. Maka dari sini yang mahram boleh melihat rambut. Tapi yang tidak mahram tidak boleh melihat rambut. Sekarang kalau suami dan istri, itu suami boleh melihat rambutnya istri. Tapi apakah mahram antara suami dan istri? Ya betul, jawabannya bukan mahram. Suami dan istri meskipun boleh untuk melihat rambutnya, boleh melihat lebih ke bawah lagi, hidungnya, ke bawah lagi, begitu. Nah itu meskipun suami boleh melihat, atau sebaliknya istri boleh melihat, tapi mereka bukan mahram. Bukan mahram. Dibolehkan melihat karena sudah ikatan akad yang sah, ikatan pernikahan yang sah, itu yang membuat mereka dibolehkan untuk melihat. Jadi asal muasalnya tidak boleh melihat, tapi gara-gara ada akad nikah, maka mereka jadi boleh melihat. Pertanyaan selanjutnya, orang kalau sedang dalam kereta, ini kasuistik ini sering terjadi di kita, di dalam kereta. Lalu ada laki-laki dan perempuan jejer atau sampingan gitu ya. Si laki-laki sudah wudhu, si perempuan juga sudah wudhu, tapi perempuannya tidak pakai hijab. Nah, si laki-laki ini pernah tidak sengaja, suatu ketika dia tidak sengaja nyentuh rambutnya perempuan. Pertanyaannya, karena tidak sengaja, batal tidak wudhunya laki-laki, batal tidak wudhunya perempuan? Ini kasusnya tidak sengaja dulu. Batal atau tidak? Laki-laki menyentuh rambutnya wanita yang bukan mahramnya, tapi tidak sengaja. Batal atau tidak?
Mana suaranya? Mana jawabannya? Tidak, karena nggak tahu. Tidak. Nah, tidaknya karena apa ini? Karena nggak tahu atau apa? Oke, yang pertama kasusnya karena tidak sengaja. Yang kedua kasusnya karena sengaja. Kalau sengaja, batal atau tidak? Laki-laki sengaja megang rambutnya perempuan yang bukan mahramnya. Batal atau tidak? Kalau yang tidak sengaja tadi katanya nggak batal. Kalau sengaja, oke batal, batal. Nah, di sini jawabannya adalah mau sengaja, mau tidak disengaja, hukumnya tidak batal. Tidak batal menyentuh rambut. Ya, kalau rambut yang disentuh itu tidak batal. Apalagi yang tidak batal kalau menyentuh kuku. Kuku itu kalau disentuh itu juga tidak batal. Nah, gitu ya. Maka kalau orang menyentuh rambutnya itu nggak batal meskipun bukan mahram. Orang kalau menyentuh kuku itu juga tidak batal gitu. Mau disengaja, mau tidak disengaja nggak batal karena rambut bukan kulit gitu. Beda suami istri atau kasus yang lain suami istri. Suami istri, suami menyentuh kulitnya perempuan. Mau disengaja, mau tidak disengaja batal juga. Atau laki-laki di kasus kereta tadi itu bukan mahram, kemudian mereka bersentuhan kulit, tidak ada pembatasnya apapun, tidak pakai tidak ada sarung tangannya atau tidak ada kain yang menghalanginya, kok bersentuhan mau disengaja ataupun tidak disengaja batal. Karena kulit ketemu dengan kulit. Kalau kulit ketemu dengan rambut tidak batal, kulit ketemu dengan kuku tidak batal, apalagi rambut ketemu dengan rambut, kuku ketemu dengan kuku itu tidak batal, gitu ya, tidak batal. Nah, kulit harus kulit. Selanjutnya adalah menyentuh kubul dengan telapak tangan. Kubul itu jalur depan. Jalur depan itu kubul namanya. Kalau disentuh dengan telapak tangan itu batal. Namun ada syaratnya supaya batal. Maksudnya tidak semua menyentuh kubul itu bisa membatalkan wudhu. Yang bisa membatalkan wudhu itu bagian dalam dari telapak tangan. Bagian dalam dari telapak tangan kalau menyentuh kubul maka kalau dia sudah suci menjadi berhadas, menjadi ya berhadas kecil, harus mengulangi wudhunya lagi. Kalau menyentuh bagian telapak tangan bagian dalam. Nah, ulama menjelaskan batasan dikatakan telapak tangan bagian dalam itu, nih saya contohkan, bentar. Kita buka kameranya. Kelihatan nggak sih kamera saya? Kelihatan, Ustaz. Oh, saya kelihatan ya. Kelihatan. Nah, dalam itu seperti ini. Oke. Ini gimana cara close-nya? Ya, caranya gini. Ini kan ada dua telapak tangan, dua. Kalau dia ditempelkan, yang nggak kelihatan oleh mata kita itu namanya telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau ada yang masih kelihatan itu namanya sudah tidak bagian dalam lagi. Maka kalau yang tidak kelihatan ini kita tempelkan nggak kelihatan ini, kalau menyentuh kubulnya seseorang, mau kubulnya dia sendiri atau kubulnya orang lain, maka batal wudhunya. Dia berhadas kecil. Nah, batasannya adalah ketika dua telapak tangan ditempelkan, terus mana yang kelihatan itu namanya bukan bagian dalam. Mana yang tidak kelihatan itu namanya bagian luarnya. Itu bagian dalamnya, yang nggak kelihatan bagian dalamnya. Nah, kalau menyentuh pakai bagian dalam maka batal. Artinya kalau ada orang nyentuh kubul menggunakan bagian luarnya itu tidak membatalkan wudhunya, tidak membatalkan wudhunya karena dia menyentuhnya pakai bagian luar atau menggunakan kuku. Dia punya kuku digunakan untuk menyentuh kubul, maka nggak batal juga wudhunya. Yang selanjutnya adalah menyentuh dubur.
Nah, dubur itu jalur belakangnya. Ya, bagian belakangnya kalau dia menyentuh dubur maka sama, itu membatalkan wudhunya. Hadis yang besar, sekarang hadis yang besar, tadi hadis yang kecil, sekarang hadis yang besar. Hadis besar itu cuma ada 6. Yang berlaku untuk pria dan wanita dan berlaku untuk wanita saja. 6 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 3 diantaranya hanya berlaku untuk perempuan saja. Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah keluar mani. Itu kalau ada wanita atau laki-laki keluar mani, maka dia berhadas besar. Yang kedua, kalau setelah melakukan hubungan badan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, maka berstatus hadas yang besar. Meskipun belum keluar mani, baru berhubungan badan. Gitu ya, itu sudah masuk dalam hadas besar. Dan ada batasannya ketika apa istilahnya ya? Hasyafah itu. Hasyafah itu bagian kepalanya zakarnya laki-laki, kalau sudah masuk ke dalam kemaluannya perempuan, maka meskipun baru sedetik masuk, setelah itu keluar lagi, maka sudah wajib dia mandi besar, karena dia berstatus hadas besar. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia, mau pria mau wanita, kalau meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan besar. Nah, yang berlaku hanya untuk wanita itu cuma ada 3. Yang pertama, haid. Orang yang berhaid maka berhadas besar. Selesai dari haid dia harus mandi besar. Yang kedua, nifas. Orang yang setelah melahirkan keluar darah setelah melahirkan, lalu nanti kalau sudah berhenti darah nifasnya, dia wajib mandi besar. Yang ketiga, setelah melahirkan itu juga berhadas besar. Nah, ya, berhadas besar setelah melahirkan. Maka dia juga wajib untuk mandi besar. Baik, barangkali ini kalau istinja masih panjang, masih banyak. Sampai sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait istinja ataupun najis ataupun hadas, saya persilakan. Kita akhiri sampai sini aja istinja. Kalau mau ditanyakan boleh, tapi tidak usah dibahas karena ini masih panjang pembahasannya. Nanti saya kasihkan filenya aja, antum pelajari filenya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti kemarin kita mengajak Ahkur dan Usis untuk on kamera dulu karena ada dokumentasi kegiatan kita malam hari ini. Silahkan untuk Ahkur dan Usis open kameranya. Kak Juan sudah siap? Siap, oke. Silahkan berpose pada kamera. 1, 2, 3. Oke, sudah. Frame 2 atau gimana Kak Juan? Masih lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Dan mungkin sebelum lanjut ke tanya jawab, Muhammad mau mengajak Ahkur dan Usis untuk menyumbangkan menebar kebaikan bersama dengan Jasa Al-Azhar, bisa menyalurkan infaknya ke rekening infak Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7888222655 atas nama Jasa Al-Azhar QQ Kajian. Dan jangan lupa ditambahkan dengan kode unik +1. Dan juga untuk ikut kajian-kajian lainnya, ini mungkin kayak contohnya malam ini, kita belum sampai istinja karena keterbatasan waktu, mungkin entah dikasih materi atau bagaimana, mungkin ada dibahas pekan berikutnya kah atau bagaimana. Itu silahkan follow Instagram Yis Al-Azhar @yis_al-azhar untuk mendapatkan info-info kajian terbaru. Follow juga YPI_Al-Azhar dan @Masjid Agung Al-Azhar. Oke, untuk pertanyaan sudah ada yang masuk Ustadz.
Mana tadi? Oke, ini izin bertanya Ustadz untuk mungkin ini yang ibu-ibu nih. Mau meyakinkan diri saja Ustadz, kalau mengganti popok anak dalam keadaan berwudu, berarti tidak perlu wudu kembali dan cukup mencuci tangan saja begitu Ustadz. Ya, Mohon Ustadz jawabannya. Tafadhol Ustadz. betul. Iya, betul. Betul ya, Sudah berarti gitu tadi aja. sudah dijawab. Siap. Ya, karena rumusnya intinya najis tidak membatalkan wudhu, tapi dia menghalangi seseorang dari sahnya sholat, itu aja. Oke, ya sudah berarti lalu ada ini Ustaz, tadi mungkin dijelaskan bahwa tempat suci tidak boleh ada najisnya. Nah, lalu bagaimana hukumnya wanita haid yang masuk ke dalam masjid Ustaz? Nanti kalau kita sudah sampai pembahasan tentang haid, itu akan ada pembahasan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang perempuan haid. Salah satunya adalah dia berdiam di dalam masjid. Nah, itu nggak boleh bagi seorang wanita haid, berdiam di dalam masjid. Nah, nanti kalau cuma sekedar lewat, pintunya ada 2 pintu, yang satu pintu selatan, satu pintu utara. Dia lewat, nah itu masih diperbolehkan selama ketika dia lewat tidak mengotori masjidnya. Misalkan dia pakai apa namanya, pakai pembalut gitu ya, dia pakai pembalut dan ketika darah haidnya keluar tidak sampai bocor, tidak bocor, hanya di situ dia cuma lewat, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai berdiam diri, nah itu tidak diperbolehkan wanita untuk berdiam diri di masjid. Nah, Ustaz, lalu berikutnya ini sudah terjawab. Ini saya lupa Ustaz. Ini apa sudah pernah atau belum ya? Ini ada yang bertanya tentang, tapi bukan materi sih, mungkin nanti dulu saja. Izin Ustaz, ini terkait yang lele tadi Ustaz. Apakah termasuk syubhat untuk memakan lele jika tidak tahu informasi pakannya dan apakah artinya lebih baik menjauhinya Ustaz? Oke. Baik, hukum asal lele halal karena apa namanya, sesuatu lele itu hidup nggak perlu disembelih pun halal gitu ya. Ikan itu halal dimakan dalam keadaan apapun. Masih mentah dimakan silahkan, mau dimasak dulu dimakan silahkan gitu. Maka hukum asalnya karena lele itu halal, lalu ada keraguan-raguan ini lele dimakanin apa, pakai barang yang suci atau tidak suci, dikembalikan karena kita nggak tahu, dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu hukum asal lele suci. Jadi nggak ada syubhat-syubhatnya. Kalau kalau kita yakin, wah ini lele dimakanin kotoran nih, dimakanin najis nih, baru jangan dimakan itu lelenya, karena kita sudah memastikan lele makan kotoran. Tapi kalau ragu-ragu, maka dikembalikan ke hukum asalnya, lele suci, lele halal untuk dimakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khair. Lalu mungkin Ustaz, selingan ini ada pertanyaan langsung dari Mas Mulyono. Silakan Mas Mulyono, open mic-nya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait yang media, yang kalau kita menghayal atau berhalusinasi kan keluar tuh kan. Ya, Saya pernah ngalamin hal seperti itu, Ustaz. ya. Kan otomatis pakaian yang kita pakai itu kan najis tuh. Itu harus diganti atau cukup dibersihkan saja. Soalnya saya pernah keluar kota, bukan keluar kota lah, di daerah Jakarta sih, cuma jauh dari rumah. eh Jauh dari rumah, terus saya bingung kan, ini bersihin sah atau enggak sholat saya gitu kan. Cuman saya pernah dengar ada satu ustadz dia bilang, nggak apa-apa kita sholat untuk menghargai waktu saja ya. Nanti kalau pulang baru kita perbaiki sholat lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Ya. Yang pertama, antum berani mempertanyakan tentang kasus antum sendiri dengan nama antum. Saya pernah keluar mandi gitu ya. Padahal bisa diganti dengan cerita lain, orang lain. Saya pernah punya teman gini-gini, tapi nggak apa-apa. Berarti antum
termasuk orang yang berani. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jawabannya, kalau Anda seorang mengeluarkan madhi, terus kan madhi itu najis. Karena madhi najis terkena pakaian, maka pakaiannya menjadi mutanajis, menjadi terkena najis. Lalu dia mau sholat. Bagaimana caranya dia sholat? Ada tata caranya. Yang pertama, bisa loh. Dia itu tidak harus menghormati waktu dulu. Yang pertama, dia bersihkan pakaian tersebut, dia cuci. Bagian itu saja yang terkena itu. Jadi nggak semua pakaiannya. Kalau yang terkena cuma misalkan segitu diameternya cuma sedikit, ya itu aja yang dibersihkan. Lalu dia sholat dalam keadaan sebagian pakaiannya basah, sah selama najisnya yang menempel di pakaian sudah hilang. Itu sudah sah. Tapi kalau dia risih, pakaiannya basah, celananya basah, dia sholat, dia mau ganti ya ganti gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah disucikan, sudah cukup dia itu suci. Tidak perlu ganti pakaian, dia sholat pakai pakaian yang basah karena sudah disucikan, itu sudah sah. Maka tidak perlu untuk sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu, kecuali keluar madhi. Kemudian madhinya terkena pakaian, terkena celana. Namun tidak ada air untuk membersihkannya, untuk mensucikannya, ya berarti dia dan nggak punya celana lagi, nggak punya celana, pakaiannya cuma satu itu yang dipakai, nggak ada airnya untuk mensucikannya, maka solusi terakhirnya adalah dia sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu, itu solusi terakhir. Nah, kalau ada air ya dibersihkan pakai air. Jelas ya, insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, sudah jelas tadi dari Mas Mulyono jawabannya. Alhamdulillah Mas, terima kasih Pak Oke, Ustadz. Saya nggak ragu lagi kan. siap. Berarti mau keluar madhi lagi nih. Gimana Pak Ustadz? Mau keluar madhi lagi? Enggak, maksudnya begini Pak Ustadz kan. Kalau kita di jalan kan biasa ketemu cewek yang berpenampilan yang wah ya kan. Terus kita berhalusinasi kan keluar tuh kan. Biasanya satu orang kayak begitu Pak Ustadz. Jadi saya bingung juga tuh waktu pas mendapat hal seperti begitu. Ini teman-teman mohon maaf ya, ini kan majelis mulia nih, bukan saya apa ya, kalau kata Buya Yahya ini kan majelis mulia, kita banyak-banyak istighfar lah. Ini kan sekedar sharing. Uh, Pengalaman saya kan kayak gitu kan. Jadi saya sempat ragu, sholat jangan. Sedangkan kalau tinggalin sholat, dosanya lebih besar ya kan. Ya udah saya terpaksa sholat. Cuman pas saya dengar dari Ustadz, ya cukup pakaian itu yang terkena najis, contoh kalau ya dalaman yang kena ya udah lepas dalaman aja pakai sholat ya kan nggak apa-apa kan. Saya pikir harus semua pakaian harus ganti gitu kan. Soalnya saya ada pernah tanya, ada satu imam di kantor, saya ngomong, Pak, kalau seandainya keluar madhi itu gimana ya kan. Dia bilang harus ganti pakaian. Saya bingung kan di kantor mau ganti pakaian gimana coba. Ternyata dengan jawaban Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya, betul. Nah itu, najis pakaian itu tidak menyebar kemana-mana. Najisnya ya cuma yang ada najisnya itu yang najis. Yang nggak terkena sebaran itu nggak najis gitu kaidahnya. Ya, makasih Pak Ustadz, jawabannya Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Makasih Mas Mulyono udah tanya. Mungkin mewakili suara-suara yang tidak tersuarakan ya. Jadi alhamdulillah ada yang berani seperti itu. Ini Mas William mau tanya langsung atau gimana? Tadi kayak sudah resen soalnya. Chat aja, oke ya sudah berarti saya bacakan ya. Jadi sudah masuk juga. Jenis tadi kan dikatakan bahwa Yahudi itu kan diharamkan untuk mengkonsumsi gaji atau lemak gitu. Nah, ketika ada orang Yahudi itu kemudian masuk Islam, nah itu bagaimana status hukum Ustaz? Apakah mereka tetap diharamkan karena dulu pernah jadi Yahudi atau sekarang karena sudah masuk Islam jadi boleh atau bagaimana Ustaz?
dengan standar kosher atau standar kosher bukan halal? Silakan Ustaz. Ya. Masa lalu, bukan masa sekarang gitu ya. Masa lalu ya sudah, semua masa buruk di masa lalu itu masa lalu doang, nggak kemudian menjadi masa sekarang. Menggunakan hukum Yahudi juga, diharamkan bagi mereka untuk makan gaji misalkan. Ketika sudah masuk Islam, berarti aturan Islam berlaku. Dia sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Yahudi lagi. Orang yang masuk Islam kita mengatakan dia dulunya Yahudi, tapi sekarang sudah Muslim kan gitu. Berarti hukumnya dia itu terikat dengan aturan hukum Islam. Aturan-aturan yang di Yahudi sudah tidak berlaku, nggak berlaku lagi. Nah di Yahudi orang misalkan di zaman Yahudi itu dia bermain riba, itu mereka nggak masalah. Tapi ketika sudah masuk Islam, ya harus patuh dengan aturan-aturan syariat Islam. Riba tidak diperbolehkan, namun gaji jadi diperbolehkan dan lain sebagainya. Intinya dia bukan menjadi Yahudi lagi, tapi menjadi seorang Muslim, meskipun dulunya seorang Yahudi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Oke, lalu berikutnya izin bertanya Ustadz, apakah boleh sholat dalam keadaan berdarah Ustadz? Mungkin kayak apakah dalam peperangan gitu kan, dari zaman Rasulullah kan berdarah-darah Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Ya. Kalau ketika waktu sholat darahnya masih keluar, maka dia kalau mau sholat darahnya ditahan dengan perban dulu, diperban. Meskipun kalau dibuka itu darahnya masih keluar, tapi ditahan dengan perban, lalu dia sholat itu diperbolehkan. Maka nanti kalau wudhu tidak perlu membuka perbannya, dia cukup berwudhu dengan di atasnya diusap gitu. Misalkan perban ada di sini, di telapak bagian luar saya ini. Lalu ketika wudhu, karena ini terkena perban, dia cuma cukup mengoleskan saja bagian di atas perbannya itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i selama sebelum dia pakai perban, dia sudah wudhu dulu. Syaratnya dia harus sudah wudhu dulu. Nah, dia wudhu, baru pakai perban, nanti dia batal. Mau wudhu lagi, nggak perlu buka perban, tapi cukup dioleskan bagian atasnya saja. Karena kalau nggak diperban, darahnya keluar terus. Atau lukanya nggak akan sembuh-sembuh. Atau yang lain sebagainya. Maka kata dokter, bagusnya diperban. Ya diperban. Namun sebelum diperban, wudhu dulu. Wudhu dulu, baru diperban. Nanti kalau batal, tinggal dioleskan di bagian atasnya yang perban tadi itu. Nah itu fikih namanya jabiroh. Orang yang diperban, bagaimana cara bersucinya, itu ada sendiri. Nah Ya Ustadz, gitu, wallahu a'lam bishawab. jazakallah khair Ustadz, ini baru ada pertanyaan masuk nih kayaknya, masih seputar menyangkut yang tadi Ustadz. Jadi kalau misalkan mimisan Ustadz, apakah itu berarti apa nih, pertanyaannya membatalkan wudhu atau sholat? Tafadhol Ustadz. Ya, mimisan ya sama, keluar darah juga kan, keluar darah terus-terusan begitu. Maka ketika dia mau sholat, disumpal dulu itu, hidungnya disumpal, baru nanti dia sholat. Sholatnya nggak usah lama-lama, yang penting rukunnya terpenuhi gitu. Dan mentang-mentang sudah hafal 30 juz, dalam keadaan mimisan, ayat pertama yang dibaca Al-Baqarah semua, satu sampai terakhir. Wah, itu nanti dibuka langsung banjir kamarnya yang dibuat sholat itu. Makanya kalau mau sholat itu disumpal dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah sholat, kalau masih muncul lagi, ya udah. Karena memang mimisan kan dia harus keluar darah yang banyak. Kalau mau sholat yang penting ditahan dulu, jangan sampai keluar. Kalaupun nggak bisa menahan, kalau menahan malah tambah sakit gimana? Ya sudah, dia berarti sholat untuk menghormati waktu tadi. Namanya sholat menghormati waktu itu solusi terakhir. Karena dia kalau sholat, darahnya ngalir terus. Kalau ditahan, malah bikin sakit. Berarti dia sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah sembuh, sholat tersebut diqadha, diganti. Nah, untuk menghormati waktu namanya sholat dihormati waktu.
Nah, kalau bisa ditahan, ditahan, nggak perlu ganti. Tapi kalau nggak bisa ditahan, ya nanti harus diqadha. Tapi tetap sholat. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz untuk hari ini. Ini berarti cara membersihkan najis pertengahan Ustaz. Bagaimana caranya membersihkan kotoran kucing yang ada di dalam rumah Ustaz? Apakah dibersihkan atau bagaimana Ustaz? Apakah dibersihkan? Dibersihkan pasti. Ya, kalau ada kotoran kucing di rumah, kotorannya diambil dulu. Kotorannya cair atau enggak, gitu ya. Kalau cair, intinya sih sebenarnya disucikan, dihilangkan sampai 3 sifatnya hilang. Aromanya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Rasa tai kucing itu seperti apa sih? Ya gitulah. Saya juga tidak tahu Dipastikan Ustaz. rasa dipastikan rasanya hilang, aromanya hilang, warnanya hilang, maka sudah suci. Gitu. Ya kotorannya berarti harus dihilangkan dulu, setelah itu baru diguyur pakai air. Karena media untuk mensucikan najis itu yang paling baik menggunakan air. Beda nanti dalam istinja. Nah, karena istinja tadi kita belum nyampe ya. Istinja itu nanti ada perdebatan ulama. Orang apa namanya? Kalau dia mau cebok, istinja itu kan cebok. Ini sekalian pertanyaan terakhir, antum jawab. Kalau ada orang mau cebok, yang paling bagus menggunakan air atau menggunakan batu. Kalau menggunakan batu namanya istijmar, ya. Kalau menggunakan air istinja tadi. Nah, orang kalau cebok bagusnya menggunakan air atau batu dengan asumsi kalau menggunakan air berarti ada tangan kirinya itu nyentuh bagian najisnya, kan gitu. Cebok pasti nyentuh pakai air. Beda dengan pakai batu. Orang cebok menggunakan batu itu yang nyentuh bukan tangan kirinya, tapi batunya nyentuh najis. Jadi tangan aman dari najis. Nah, itu pertimbangannya. Dengan pertimbangan seperti itu, bagusnya bersuci atau cebok menggunakan air atau menggunakan batu. Menggunakan Batunya air, tidak. menggunakan air Ustaz. Tapi tangan terkena najis. Tapi tangan bisa dibersihkan juga Ustaz. Nggak bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan juga Ustaz. Nah, ya, disinilah perbedaan ulama. Ulama itu ada yang mengatakan paling bagus menggunakan batu karena batu itu ketika bersuci tidak tangannya menjadi tidak terkena gitu ya, tidak terkontak langsung. Kalau pakai air terkontak langsung. Satu ulama. Ulama yang lain enggak, bagusnya air karena memang hukum dasarnya adalah air. Pinter pakai shower. Dan hukum dasarnya adalah pakai air. Maka ya itu pakai hukum dasarnya. Tapi ada ulama menggabungkan. Paling bagus seperti yang dikatakan Akhil Juwan tadi itu batu dulu baru air. Batu dulu baru air. Jadi dua-duanya dipakai. Batu dipakai, airnya dipakai. Nah itu antum bisa praktekkan itu kalau pengen cari yang bagus batu ya air ya kemana-mana antum kalau mau ke kantor batu kalau air udah pasti ada lah batu kan yang belum ada antum tuh bawa tuh batu nanti kalau mau cebok batunya dipakai itu dapat udah pasti bagusnya batunya dapat airnya dapat tuh antum itu sunnahnya Nabi juga pakai beristinja menggunakan batu Nah, ya. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin bisa dipimpin untuk eh sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustaz, Statementnya apa ya membawa ya batu dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan dan semangat untuk terus mengkaji ilmu. Apapun ilmunya kita kaji, yang sudah kita ketahui kita kaji lagi. Mudah-mudahan tidak menjadi lupa dan apa yang belum kita ketahui dengan kajian tersebut mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dengan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا وحمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya yang telah diberikan. Semoga dapat kita serap dan juga yang lebih penting dapat kita amalkan. Insya Allah, amin. Dan setelah ini Ustaz, mungkin jika Ustaz ingin meninggalkan lebih dulu, dipersilakan Ustaz karena sesi berikutnya adalah sesi kuis Ustaz. Saya pengen lihat aja. Oh iya, nah Ustaz. Oke, buat rekan-rekan Ahbro dan Usis sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, insya Allah kita akan masuk ke kuis. Ya, saya bagikan dulu link kuisnya. Silahkan buat Ahbro Usis untuk bergabung mengikuti kuisnya. Nah, ini kemarin ada pemenangnya, tapi pemenangnya tidak menghubungi panitia. Jadi kami juga kebingungan. Ini gimana nih status hadiahnya? Nah, mungkin buat malam ini kita perbaharui nih. Jadi silahkan yang mau bergabung diisi nickname-nya, nama underscore 4 angka terakhir nomor HP. Oh, didobelin aja. Oke. Ya enggak, nanti kalau nanti dia menghubungi masih dikasih katanya panitia. Jadi silahkan pertama gabung dulu ke kuisnya. Itu linknya sudah dibagikan di kolom chat, bisa gabung. Lalu untuk namanya silahkan ditulis nama underscore 4 angka terakhir nomor handphone Akbro dan Usis kalian. Nanti kuisnya ini dilaksanakan live selama 5 menit dan pengumuman pemenangnya akan langsung. Jadi setelah menyelesaikan kuis jangan kemana-mana dulu, ditunggu dulu nanti karena ada pengumuman pemenangnya. Bagi yang menang nanti silahkan chat ke Kak Muti. Kak Muti ada? Bisa ini nongol dulu sebentar. Nah, itu Kak Muti. Nanti yang menang chat ke Kak Muti. Nanti yang menang akan dapat GoPay. Insya Allah mungkin 25.000 untuk 2 orang pemenang. Kalau nggak ada info H+2 setelah
pengumuman pemenang, nanti hadiahnya dianggap hangus. Jadi mungkin bukan di double ya, Kak William nih tadi, dobelin aja. Oke. Oke, silahkan mungkin sudah ada berapa orang kah yang sudah gabung? Kak Jonathan kemarin yang menang nih, silahkan Kak. Eh, kalau merasa mau diklaim, silahkan diklaim hadiahnya. Oke, berapa orang nih? Oke, silakan dimulai. 5 menit dari sekarang. Materinya Toharoh yang kemarin. Jadi untuk pekan depan materinya materi hari ini ya berarti. Dibuka-buka catatannya. Bukan termasuk najis ya. Kasih tahu jawabannya. Silakan dijawab, semakin cepat menjawab poinnya semakin besar. Ya, lanjut. Hadas. Hadas terdiri dari 3 macam, hadas kecil, besar, dan hadas. Baca-baca benar atau salah. Oke, hadas cuma 2 kayaknya. Hadas besar, hadas kecil, nggak ada hadas aja. Plak. Air salju, air dingin, air kendi, air sungai, mantap nih. Pasti banyak yang benar nih kalau Oke, oh, kayaknya ada Jonathan lagi nih ikut main. Oke. Jonathan nanti jangan lupa chat kamu sih. Batu dapat digunakan dalam bersuci. Hadas dan Jonathan. Ya, pertanyaan terakhir. Jangan menyerah. Air mutakmal, air bekas. Imam Maliki. Bukan air pertanyaan makro ya, makro. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Oke, untuk pemenangnya selamat untuk roti buaya. Roti buaya ini belum ini ya, ngasih nomor HP-nya. Nanti silakan langsung chat aja ke Kak Muti bagi yang menang. Dan juga Jonathan selamat menang 2 kali. Yang Kak William jangan menyerah, tetap putus asa, salah. Dan putus asa, berjuang lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Jangan lupa selamat sekali lagi untuk para pemenang. Chat ke Kak Muti biar bisa klaim hadiahnya. Dan terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Semoga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berlipat. Terima kasih juga bagi yang sudah bertanya dan bagi yang belum bertanya silakan nanti bertanya. Yang sudah bertanya belum terjawab, insya Allah terhitung sebagai kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi jangan kapok untuk bertanya, jangan
bosan untuk bertanya. Itu saja dari saya selaku moderator untuk malam hari ini. Nantikan terus untuk kajian berikutnya, bisa stay tune di akunnya Yis Al-Azhar, Instagram @yisalazhar, ataupun bagi yang ketinggalan bisa juga nonton di YouTube channelnya Yis Al-Azhar. Nanti rekaman-rekaman kajian sebelumnya itu sudah ada di situ. Silahkan bagi yang ketinggalan mau melengkapi catatan bisa nonton lagi di Instagram di YouTube-nya Al-Azhar. Itu saja kurang lebihnya moderator. Mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadznya masih ada nih sampai selesai. Insya Allah. Kamu tim pemenangnya sudah set belum? Belum set Kak, oke. Kak Roti Buaya sama Kak Jonathan ditunggu.